Ada Tuhan di tengah-tengah kita, bersiaplah untuk sesuatu yang luar biasa terjadi. Ada mujizat yang luar biasa. Saudara-saudara, saya sudah berkhotbah tentang bagaimana sebelum kebangkitan, sebelum kematian, penguburan, sampai pada kebangkitan, semua diwarnai dengan mujizat. Saya ingin kasih tahu buat saudara bahwa Matius 24 pasal, saudara hitung nanti saudara jumlah. Markus 16 pasal, mulai saudara tambah-tambah. Lukas 24 pasal. Dan Injil Yohanes ada 21 pasal. 4 Injil ini jumlahnya 89 pasal. Tetapi yang berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus sampai dia umur 12 tahun hanya 4 pasal. Tapi yang berbicara tentang pelayanannya selama 3,5 tahun sejak dibaptis oleh Yohanes Pembaptis sampai dia mati disalibkan dan naik bangkit dari antara orang mati, itu 85 pasal. Anehnya gereja merayakan Natal lebih hebat daripada Paskah. Padahal ayat untuk Natal itu cuma 4 pasal di 4 Injil ini. Berarti rata-rata 1 Injil 1 pasal. Markus hampir tidak menuliskan sama sekali. Yang menuliskan itu cuma 2, Injil Matius dan Injil Lukas. Ya, Markus sama Yohanes tidak menuliskan. Yohanes mulai pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah. Sudah mulai langsung di situ. Tapi kalau sudah baca Injil Lukas, Injil Matius, itu dimulai dengan proses kelahiran Tuhan Yesus. Orang Majus ada di Matius, keluarga daripada Sakaria ada di Injil Lukas. Jadi kurang lebih ada 4 pasal yang bercerita tentang kelahirannya sampai umur 12 tahun. Tetapi 85 pasal berbicara tentang pelayanannya selama 3,5 tahun. Dan khusus untuk kematiannya, kebangkitannya, kematian, penguburan dan kebangkitannya itu 27 pasal dari 4 Injil. Sudah. Berarti rata-rata satu kitab itu tulis 7 pasal untuk proses dia punya penyalipan, kematian, penguburan, sampai pada kebangkitannya. Berarti ini penting sekali untuk kita pelajari. Amin saudara, makanya tidak heran di khotbah Natal pun kita bisa bicara tentang kuasa darah Yesus. Di khotbah tahun baru pun kita bisa berbicara tentang kuasa darah Yesus. Dan saya percaya hari ini, pastikan make sure sudah pegang tubuh dan darahnya. Kita akan percaya ini bukan perbuatan kita, tapi ini perbuatan Tuhan buat kita ya. Bukan Abraham yang menyediakan perjamuan, tapi Melkisedek, imam besar itu yang hanya disebutkan dalam perjanjian lama 2 kali ya. Dan di dalam perjanjian baru disebutkan dalam kitab Ibrani berulang-ulang. Sebab kita ada dalam keimamatan Melkisedek, bukan imamat orang Lewi. Kalau imamat orang Lewi salah tampias, benar berkat, tapi imamat dalam Melkisedek. Begitu ketemu Abraham, bless Ardos, diberkatilah engkau. Tuhan memberkati, Melkisedek memberkati Abraham. Pelayan dalam imamat Melkisedek adalah pelayanan berkat. Sudah tahu dalam perjanjian lama, makanya tadi pagi saya sempat singgung sedikit, kenapa waktu Naaman yang sakit kusta itu datang untuk minta didoakan. Elia enggak keluar, dia cuma bilang pergi mandi ke sungai Yordan. Si Naaman sedikit protes karena Yordan itu sungai rakyat, sementara ada sungai untuk pejabat-pejabat namanya Abana dan Parpar. Dia protes, kenapa saya tidak disuruh pergi ke sungai raja-raja, kok mandi di sungai rakyat jelata yang terlaku ini, tidak bersih, tidak steril, kotor. Kami punya sungai sudah disteril, dia punya pH-nya sudah diatur, dan kita mandi dengan sehat. Kenapa pergi ke sungai yang terlaku ini? Saudara-saudara, lalu Naaman bilang begini, saya pikir dia keluar dari dia kamar, ya pegang-pegang tangan, disapu kepala, tumpang tangan. Masalahnya saudara, Naaman ini bukan orang Yahudi, dia tidak tahu hukum Taurat, dia tidak tahu hukum Yahudi. Kalau hari itu Elisa keluar pegang Naaman, maka Elisa yang kudus jadi najis gara-gara pegang orang kusta. Tetapi dalam perjanjian baru, Tuhan berkhotbah di bukit, habis berkhotbah ada orang kusta yang menghampiri dia. Maukah engkau menyembuhkan saya? Dia tidak meragukan kemampuan Tuhan, tapi dia meragukan kemauan Tuhan. Tuhan tidak berkuat, tidak ada masalah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi dia tanya, maukah engkau menyembuhkan saya? Tuhan berkata, ya saya mau. Lalu Tuhan menumpangkan tangan atas orang kusta ini. Orang ini sudah lama tidak disentuh. Dia tidak bisa ketemu dengan istri dan anak-anaknya. Kalau mereka besuk dia di tempat pengasingan, dari jauh saja mereka berbicara. Dan kalau dia kata harus betul najis supaya orang tahu jangan sentuh. Tapi hari itu Tuhan menyentuh orang kusta ini. Dan Tuhan Yesus tidak jadi najis gara-gara menyentuh orang kusta ini. Di dalam perjanjian lama, kutuk dan penyakit menular. Dalam perjanjian baru, berkat menular. Amin. Saya percaya hari ini berkat-berkat dari saudara akan menular dalam hidup saudara. Kita akan punya satu tekad yang luar biasa. Kita akan punya satu semangat yang luar biasa. Seperti yang dialami oleh Petrus dalam kuasa kebangkitannya. Di mana dia pergi memberitakan Injil. Bahkan orang-orang yang tadinya dianggap tidak layak. Saudara ingat pasal 7 dari Kisah Rasul itu adalah kesempatan terakhir buat orang Israel untuk menerima kasih karunia. Mereka menolak. Stefanus dilempar dengan batu. Akhirnya Tuhan mulai bergerak kepada bangsa-bangsa lain.
lain. Pasal 8 itu sida-sida dari Ethiopia. Ketemu dengan Filipus, siapakah sida-sida dari Ethiopia? 3 anak daripada Nuh, Ham, Sem, dan Yafet. Sida-sida adalah keturunan Ham. Mulailah rencana Tuhan berlaku untuk bangsa-bangsa. Pasalnya yang ke-9, Saulus bertobat. Siapa Saulus? Orang Semit, suku Yahudi, dari Yahudi. Orang-orang Semit diselamatkan. Anak daripada Nuh yang kedua, ya, Ham, Sem. Lalu pasal 9, Cornelius, orang Itali dari Eropa, Yafet. Jadi Ham, Sem, Yafet. Rencana Tuhan mulai berlangsung. Lalu Paulus tadinya rencana mau pergi ke Asia. Tiba-tiba orang Makedonia, ini di daerah Yunani, daerah Eropa. Jadi sudah lihat Injil dari barat, pergi sampai Amerika, putar baru masuk ke Indonesia. Tadinya mereka mau ke timur, mau ke Asia, sudah ya. Tiba-tiba Roh Kudus menghalangi. Kok orang menginjil Roh Kudus menghalangi? Saudara, Roh Kudus menghalangi bukan untuk tidak memberitakan Injil. Tapi Roh Kudus menghalangi untuk mengalihkan ke tempat yang lebih baik. Saya percaya kalau engkau dalam meniti karir, dalam meniti profesi, dalam meniti kuliah, dalam meniti bisnis, tiba-tiba ada terhalang, jangan berkata ini akhir dari hidup saya. Tidak, Tuhan sementara mengalihkan kepada bisnis mungkin yang lebih hebat, yang lebih baik. Pak, saya terasangka ini bukan disiplin ilmu saya. Karena saudara-saudara saya dengar ada orang dokter kerjanya peternak, saudara ya. Karena memang itu jubahnya yang Tuhan siapkan buat dia. Bapaknya Ishak itu Abraham peternak, tapi Ishak petani, saudara. Lalu menaburlah Ishak Kejadian 26 dan dia menuai. Kapan dia sekolah pertanian? Tidak pernah. Tuhan adalah ahli dalam segalanya. Karena semua itu Tuhan punya dan bersiaplah mungkin apa yang kau kerjakan hari ini bertolak belakang dengan disiplin ilmumu. Tuhan akan siapkan yang terbaik buat saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berapa banyak sini yang sarjana hukum tapi bisnisnya elektronik, saudara ya. Aduh Pak, saya ini SH loh Pak. Kok urusannya dengan kabel-kabel dengan ini. Tidak ada yang mustahil. Silakan saudara. Kenapa? Di tengah jalan Tuhan bisa belokkan kita ke jalan yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Saya percaya Tuhan yang sama masih buat perkara-perkara yang luar biasa. Yang indah dan ajaib ini. Nah saudara bisa lihat bahwa di dalam perjanjian lama kutuk menular. Perjanjian baru berkat menular. Hari ini begitu engkau pulang, tumpang tangan buat anak-anakmu. Berkat menular. Dalam istilah ilmu saraf itu ada korteks apa itu di depan ini saudara ya. Jadi saudara tahu setiap kali saudara jama anak saudara, itu bagian depan ini yang kadang-kadang logikanya terlalu main itu dijama oleh Tuhan. Dan saya mendengar satu keluarga hamba Tuhan, tiap hari dia tumpang tangan anaknya. Tiap hari saudara-saudara, orang yang tumpang tangan di jama itu jauh lebih sehat, jauh lebih pintar ya. Dan saudara-saudara, jangan habis tumpang tangan terus kita punya kata-kata tidak sama dengan apa yang kita ucapkan di dalam doa. Betul tidak toh? Kan kita kalau doa syafaat, Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara, Tuhan tolong pemerintah kami percaya ada revival terjadi. Begitu amin doa lagi ngopi, memang pemerintah ini terlaku sekali. Padahal tadi dia baru berdoa, Tuhan kami berdoa, ada lawatan Tuhan terjadi. Ngopi itu juga bagian dari doa, saudara ya. Bisa bilang amin? Cerita-cerita juga itu bagian dari doa. Saudara tahu membangun tembok yang runtuh itu oleh Nehemia itu lahir cuman ngobrol-ngobrol dengan Hanani yang datang. Jadi Nehemia ini tukang bawa minuman di raja. Saudara-saudara kalau saudara pernah dengar kepala roti, kepala minuman itu orang-orang di baris depannya raja. Sebelum raja minum atau makan dong yang tes dulu. Kalau ada racun dong yang mati duluan saudara ya. Jadi mereka ini pertaruhkan nyawa untuk keselamatan raja. Jadi si Nehemia ini tukang minum, tukang ahli minum. Jadi sebelum raja minum anggur, minum teh tarik, ya, minum kopi susu, dia tes dulu saudara-saudara. Dia tes sampelnya dulu. Oh aman saudara ya. Saudara-saudara, lalu ngobrol-ngobrol dengan Hanani, mungkin lagi ngopi, lagi makan pisang goreng pakai sambal, saudara ya. Di Papua saja pisang goreng pakai sambal ya, di Jawa tidak ada saudara ya. Dan hari ini saya buat semuanya pakai sambal saudara ya. Enak ternyata. Saya ingat di Manado ada orang makan cucur pakai sambal. Ceritanya bagaimana tuh sampai bisa begitu. Jadi saudara cucur kalau panas tuh enak, betul. Tapi dingin, aduh dong malas makan. Lalu ada orang punya ide, coba ketontes pakai sambal. Cucur dingin rata semua saudara ya. Cuma gara-gara sambal ini saudara. Lalu kami pergi perjalanan ke Sarmi. Saya bawa pisang rebus karena untuk sarapan di tengah jalan, saudara. Tengah jalan saya kasih keluar pisang rebus, sambalnya roa. Sudah tahu roa ya? Ikan roa itu dibuat sambal, enak. Lalu saya bawa buah-buah sebagai cemilan, jambu biji, giawas itu saudara ya. Saya bawa sebagai cemilan. Sisa dabu-dabu atau si sambal roa itu masih banyak.
Saya berpikir begini, orang makan rujak itu kan cuma beda sambal petis sama sambal roa saja, saudara kan. Satunya petis, satu roa. Kenapa kita tidak coba? Begitu saya coba, rata itu sambal. Dia punya giawas itu, ya, jambu belum habis, dia punya sambal sudah habis. Dan hari ini viral orang makan jambu dengan sambal roa, saudara ya. Mungkin saudara bilang ini, saya pulang mau coba. Pak Pendeta tadi, saya mau coba. Percaya saya, saudara akan ketagihan dan nyandu, saudara ya. Karena enak sekali itu, saudara ya. Semua kalau pakai sambal enak. Nah, saya berkata buat saudara ini, ketika bumi kelam kulita ada Roh Kudus yang melayang-layang, dan itu yang membuat semuanya indah. Ketika saudara dalam pergumulan yang luar biasa, jangan takut, ada Tuhan yang bersama-sama dengan saudara. Dia tahu kebutuhan saudara, dia mengerti masalah saudara, dan dia bisa buat semuanya menjadi indah. Amin. Lahirlah visi yang besar. Waktu ditanya, Hanani, di mana ketemu saudara-saudara di sana? Ya, Hanani bilang begini, aduh mereka ada dalam keadaan yang sangat memalukan, keadaan yang sangat hancur. Bukan karena kurang beras, bukan karena kurang pakaian, bukan karena ekonomi bobrok. Karena tembok Yerusalem lagi runtuh. Sudah tahu, kehancuran yang paling hebat dalam kita adalah ketika pertahanan kita runtuh. Siapakah pertahanan kita? Tuhanlah kubu pertahanan kita. Tuhanlah perlindungan kita. Makanya Daud berkata, Tuhan kerajaan kau ambil, harta kau ambil, jangan ambil rohmu. Harta yang paling berharga dalam hidup kita adalah Roh Kudus yang dicurahkan dalam hidup kita. Bisa bilang amin? Dari Roh Kudus ini bisa datang yang hilang, bisa kembali yang hilang, berlipat kali ganda. Nanti kita akan lihat perjalanan bersama-sama, pasang safety belt saudara, kita akan segera take off saudara-saudara, karena kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tadi juga firman Tuhan, tapi itu baru intro saudara ya. Sepanjang ibadah ini sebetulnya firman Tuhan saudara, nyanyi juga firman Tuhan, khotbah juga firman Tuhan. Makanya kalau menyanyilah sungguh-sungguh, karena saudara sementara berkhotbah buat diri saudara lewat firman yang dipasang note itu saudara ya. Sekarang sudah dengar firman Tuhan. Nah, kita akan pergi ke Yohanes pasalnya yang ke-20. Ini masih lanjutan saudara-saudara. Jadi Tuhan bangkit dari antara orang mati. Kemudian dia menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Saudara dengarkan, saya kemarin berkhotbah di salah satu instansi. Coba kita sebelum pergi ke Yohanes 20, kita pergi dulu ke Matius 28 ayatnya yang ke-7. Ini malaikat yang bilang jangan takut. Ketakutan adalah akar dari segala penyakit. Ketakutan adalah akar dari segala persoalan. Saudara-saudara, kalau orang takut semua jadi tidak logis. Nah, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ini perempuan-perempuan datang ke kuburan dan mereka menangis di mana kau taruh dia. Nanti kita akan lihat di Yohanes 20 nanti. Nah, ia mendahului kamu ke Galilea. Semua katakan mendahului. Saudara-saudara, sebelum murid-murid sampai ke Galilea, Tuhan sudah mendahului mereka. Sekarang Tuhan saudara tinggal ganti saja Galilea dengan minggu, bulan, tahun. Aduh Pak, 2024 itu saya ada kompetisi Pak. Saya ada perjuangan sendiri. Sedikit Pak. Saya ada mau ikut, itu Pak, itu caleg-caleg itu yang lek-lek di belakang itu Pak. Oh iya, 2020. Ia telah mendahului kamu di 2024. Ya. Sudah Pak, saya minggu depan ada psikotes. Ia telah mendahului kamu di minggu depan. Sudah tinggal ganti Galilea dengan, kenapa? Tuhan yang menciptakan waktu, dia tidak perlu berjalan dengan waktu. Dia bisa mendahului saudara di Galilea sebelum murid-murid sampai. Dia bisa mendahului saudara di bulan Mei sebelum saudara sampai di sana. Dia bisa mendahului saudara di 2024 sebelum, Pak, saya rencana saya sudah pensiun. Kapan pensiun? 2024. Saya ada mau mulai bisnis Pak. Sebelum sudah sampai di 2024, Tuhan sudah mendahului engkau di sana. Dan Tuhan mengubah kemandulan menjadi kelimpahan. Murid-murid tidak menangkap apa-apa semalam-malaman. Tapi Tuhan berkata, tebarkanlah jalamu sebelah kanan untuk bicara tentang kekuatanku. Kekuatan Tuhan, Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Dan masih saya pasal 41 ayat ke-10. Ya, Tuhan akan memegang engkau dengan tangan kanan yang memberi kemenangan. Ini lagu lama sekali ya. Ini lagu ini diambil dari Yesaya pasal 40 itu ayat 11 ya. Ku tidak takut. Sebab kau besertaku, ku tidak bimbang, ku tidak bimbang. Sebab engkau Allahku, engkau meneguhkanku, engkau meneguhkanku, bahkan menolongku, kau batu karang. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Nah ini kalimat ini. Yesus memegangku
Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Tangan kanan bicara tentang kekuatan Tuhan. Tebarkanlah jalanmu, buka usaha dengan kekuatan Tuhan. Ambil keputusan dengan kekuatan Tuhan. Bisa bilang amin? Saya percaya kalau saudara ambil dengan kekuatan Tuhan, Tuhan akan menempatkan saudara di waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. The right time on the right place. Ada orang time-nya benar, place-nya enggak benar. Ada orang juga place-nya benar, time-nya enggak benar. Tapi Tuhan akan membuat the right time on the right place kalau engkau mengandalkan Tuhan. Dan the right time on the right place itu bisa terjadi di jalan, di mall, di bis, di angkut, di mana saja. Lagi ngopi, the right time on the right place. Saya sudah cerita buat saudara, perjumpaan-perjumpaan yang luar biasa bisa Tuhan buat. Amin. Tiba-tiba orang yang berhalangan jemput menteri, orang-orang yang harus jemput menteri berhalangan, kau yang disuruh jemput. The right time on the right place. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Saudara masih ingat Rut? Begitu dia berkata begini, di mana engkau mati di situ aku mati, Allahmu itu Allahku, Tuhanmu itu Tuhanku. Saya paling senang kitab Rut, saudara. Kitab Rut itu cuma 4 pasal. Ya, satu keluarga Elimelek pindah ke Moab karena kelaparan di Bethlehem. Lalu di sana matilah Elimelek kepala keluarga. Kemudian anak mereka Mahlon dan Kilion menikah dengan orang Moab. Yang satu ambil Orpa, yang satu ambil Rut. Mati juga dua-dua, saudara. Ya, kemudian dengar di Bethlehem sudah terjadi pemulihan. Rut bilang begini, kau balik di kau keluarga, saya mau pulang di saya punya kampung, saya punya tanah. Mereka berdua bilang begini, jangan desak kami, kamu mau ikut. Lalu don jalan sebentar, kemudian Naomi bilang, kamu dengar saya ini tidak bisa kasih kamu apa-apa, saya ini sudah habis semua. Saya sudah tahu di sana nanti masih ada barang atau tidak, masih ada properti yang saya punya atau tidak. Dan sekalipun kamu tunggu malam ini saya menikah, terus saya melahirkan anak laki-laki, gak mungkin kamu mau menikah dengan dia. Jadi pulang sudah, kembali ke keluargamu. Orpa ya boleh juga ya, logis ini betul ya, ini masuk akal juga ya. Akhirnya dia tinggalkan, dia cium mertuanya, dia pulang. Tapi Rut berkata begini, jangan desak aku untuk kembali, Allahmu itu Allahku, Tuhanmu itu Tuhanku, di mana engkau mati di situ aku mati. Sudah tahu, sejak dia menjadikan Tuhan sebagai kekuatannya dia bertemu dengan banyak kemurahan Tuhan. Kok bisa? Dari semua panen yang terjadi, ada banyak pemilik kebun yang ada di Bethlehem. Kok bisa dia menuai atau mengambil barang-barang yang tercecer-tercecer itu di kebunnya Boas? Sementara Boas adalah orang yang paling dekat untuk menebus keluarga Elimelek. Dan sudah tahu, cerita tidak berakhir di situ. Akhirnya Ruth yang tadinya outsourcing honorer, saudara ya, tiba-tiba dia bisa jadi nyonya besar, saudara. Jadi yang masih honorer tenang-tenang saja. Bukan berarti Pak, kalau itu saya menikah bosnya, Kak. Bukan, saudara. Tuhan masih punya cara buat saudara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala. Dan di dalam cara, pakai cara Tuhan, jangan pakai cara saudara. Cara manusia mesti cara Tuhan, andalkan Tuhan. Istirahat saja. Kenapa? Pengkhotbah 9 ayat 11, kemenangan pertandingan bukan yang cepat. Ada orang yang kelihatannya santai, tapi kok dia bisa menang? Ya ada orang yang tapi dia kalah, saudara ya. Ada orang yang santai, kenapa? Istirahat. Setiap kali saudara datang ibadah sebetulnya buang-buang waktu, saudara. Tapi sudah tahu, visimu sementara dipertajam, kekuatanmu sementara diperbaharui, dan engkau akan menjalani minggu ini dengan berkat yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara pernah dengarkan perlombaan potong kayu yang banyak yang menang kan? Finalisnya 2 kan? Yang saya pernah cerita buat saudara. Di hari final itu, 2 orang yang masuk nominasi untuk memperoleh hadiah utama, ya, mereka akan mulai dari jam 7 sampai sore hari untuk menebang kayu. Sudah tahu? Yang satu bertekad begini, hari ini saya mesti menang. Pokoknya apapun terjadi saya mesti menang. Saya akan istirahat sedikit pun. Jam break saya akan hajar. Jam kopi saya akan hajar. Bila perlu jam makan siang saya akan hajar terus. Nanti makan sore hari. Sementara yang satu ini saudara ya, tuk 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 stop. Tuk 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 stop. Ini yang hajar dari pagi dia bilang, pasti saya menang. Karena tidak ada kesempatan sedikit pun untuk saya berhenti. Tuk 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 tuk. Sehari pagi sampai sore. Yang satu tuk 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 stop.
Tapi anehnya pada perhitungan di sore hari, yang stop-stop itu Depo Kayu lebih banyak, saudara ya. Saya bingung, kok pakai ilmu apa, kok pakai jin kah? Dia bilang tidak. Terus kenapa kok bisa menang? Tiap kali kau dengar saya berhenti itu saya lekas tajam sapu mata kapak. Jadi satu kali tebas, putus. Kau 5 kali putus, saya 1 kali putus. Karena tiap kali stop saya kasih tajam. Setiap kali saudara beribadah, saudara sementara mempertajam mata kapak saudara. Dan hasilnya jauh lebih hebat daripada saudara. Mama doa, tidak, Papa istirahat, time is money, hasilnya lebih sedikit daripada saudara beribadah. Coba, aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Betul tidak? Masih ingat Piala Dunia kemarin? Kau putih menang kalah. Yang dari awal-awal mantap tuh, Lepu terakhir saudara ya. Yang awal-awal Lepu, juara ternyata saudara. Betul tidak? Ini ayat bilang gini. Argentina di awal-awal hampir degradasi saudara ya. Tapi ternyata dia yang bawa pulang trofi. Kenapa? Karena kemenangan perjuangan bukan yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena Alkitab bahasa Indonesia bilang waktu dan nasib, bahasa Inggris bilang time and chance, waktu dan kesempatan. Saudara akan berjumpa di waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Time and chance akan terjadi dalam hidup saudara. Ruth lagi menuai, lagi mengambil di kebunnya Boas. Lalu Boas tanya, siapa itu? Itu yang ikut Naomi. Baik sekali dia. Terjadilah hubungan dan akhirnya di pasal 4 hubungan antara Ruth dan Boas menghasilkan anak namanya Obed. Dan Obed itu opungnya Daud. Karena Obed itu menghasilkan anak namanya Isai. Dan Isai itulah ayah daripada Daud. Periksa silsilah Tuhan Yesus, ada Ruth orang Moab di sana. Hanya karena dia berkata, Tuhan engkau kekuatanku. Tuhan engkau sukacitaku. Amin. Haleluya. Tidak ada yang sebanding dengan Tuhan. Tidak ada yang setara dengan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, kita pergi ke tadi. Tuhan mendahului kita ke Galilea dan kita lihat ini. Yohanes pasalnya yang ke-20. Ya, Yohanes pasal 20, 21 itu yang tadi tebarkan jala sebelah kanan, lalu Tuhan merubah kemandulan menjadi kelimpahan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Saya kemarin berkhotbah di salah satu instansi, tiba-tiba Tuhan taruh perkataan begini, kasih tahu buat jemaat, hargai istri-istri mereka ya. Saudara-saudara, lihat ini yang bangun pagi-pagi ini biasa perempuan, laki-laki masih tidur, perempuan sudah bangun taruh air, siapkan anak punya seragam, ya toh, pagi-pagi benar. Jadi bapak-bapak tolong hargai istrimu. Oh bapak, yang bapak khotbah itu tidak terjadi di hidup saya yang bangun pagi, dia tidur-tidur saudara. Itu dulu, sekarang berbeda saudara ya. Amin. Baca Amsal 31. Jadi saudara biasakan sambil saudara baca ayat firman Tuhan, tambah dengan Amsal. Amsal ikut kalender. Tanggal 1 Amsal 1, tanggal 2 Amsal 2. Karena Amsal itu 31 pasal. Jadi kalau kalender cuma 30 kok sampai 30. Minggu depan, bulan depan 31 sudah apa saudara ya? Sudah baca. Tulisan seorang anak buat mamanya. Orang yang dapat istri berbahagia. Dia bangun pagi-pagi menyiapkan makanan. Waktu musim dingin dia siapkan selimut, saudara-saudara ya. Pagi-pagi mereka bangun. Tapi saudara-saudara, mereka cinta Tuhan. Tapi mereka tidak percaya firman Tuhan. Ada orang begitu, memang ada saudara ya. Wih kalau ibadah, tapi firman Tuhan bilang, masa. Wih saudara-saudara, besok baru ibadah, 2 hari baru hari Minggu, hari Jumat dia setrika baju, saudara. Cinta Tuhan luar biasa. Ya, saudara-saudara. Lalu dia bilang begini, ayatnya yang kedua. Dia berlari mendapatkan Simon, Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Siapa murid yang dikasihi Yesus? Yohanes. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil. Tuhan bilang, saya bangkit, bukan saya dicuri. Nanti saya mayat pada hari ketiga orang akan curi. Tidak ada saudara ya. Pengakuan iman pada hari yang ketiga, mayatnya dicuri di antara mayat-mayat yang lain. Tidak ada saudara. Pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Amin. Saya berdoa saudara ingatkan ini terus menerus, ingat terus menerus, supaya di mana-mana pun saudara pergi, firman Tuhan telah menjadi daging. Firman itu telah menjadi daging dan diam di Jayapura. Yang setuju katakan amin.
Sudah tahu mengucap syukur itu firman Tuhan. Mengucap syukur dalam segala lakukan terus menerus sampai mendarah daging. Ada orang yang duduk makan yang mendarat pertama kali di kursi di meja makan bukan pantatnya tapi kakinya. Sudah mendarah daging. Ya kan? Sudah mendarah daging. Dan itu tidak terjadi 1 minggu, 1 bulan, terjadi bertahun-tahun. Sama, ucapan syukur sudah latih terus lama-lama mendarah daging. Dan mengucap syukur telah menjadi daging dan tinggal di Doklapan. Amin. Dan mengucap syukur telah menjadi daging dan tinggal di angkasa. Amin. Dilakukan terus menerus sampai menjadi daging, mendarah daging. Nah, saya ingat di Manado, di hari 17 Agustus ada upacara di kampung. Lalu yang ditunjuk untuk baca Undang-Undang Dasar 45 itu majelis gereja. Yang aktif 2 periode, saudara ya. Lalu dia bilang begini, tak usah kasih teks, saya hafal. Itu sapu mainan dari kecil. SD, SMP, SMA, sapu bagian itu. Saya hafal. Begitu hari upacara mulai, kita akan ikuti pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu dia mulai berdiri. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan ya. Lalu begitu dan dia lupa. Dia bagi lagi. Dan dia mulai ingat. Akhirnya dia hajar yang ketiga. Dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan lagi dan hidup yang kekal. Semua peserta upacara berkata, amin. Karena pengakuan iman yang mendarah daging buat dia, saudara. Dulu dia hafal, tapi sekarang pengakuan iman sudah ganti tempat itu. Jadi kalau kau belum hafal baik-baik, silakan pakai teks, saudara. Jangan kau hafal tiba-tiba pengakuan iman keluar lagi, saudara. Tapi tidak apa-apa, itu penginjilan yang paling hebat, saudara-saudara. Hari itu Undang-Undang Dasar telah berubah menjadi pengakuan iman rasuli, saudara ya. Tuhan sudah ngomong berulang-ulang, tapi mereka tidak percaya. Tuhan telah diambil loh. Saya nggak pernah bilang saya dicuri. Saya tidak pernah bilang saya diambil. Memang dusta mahkamah agama ini. Supaya rupanya mereka juga sudah dengar. Jadi mereka punya pemahaman Matius Markus ini kalah dengan isu ekonomi yang ada. Begitu orang dengar dolar mulai hancur. Tong punya pemahaman firman Tuhan langsung runtuh semua. Lalu mulai bikin jaga-jaga. Tong mesti siapkan ini. Jangan lupa ada cadangan ini. Saudara, kita lupa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Lama-lama. Jadi saudara, bukan cuma panik buying, panik selling juga ada, saudara ya. Iya kan? Panik buying itu panik belanja, saudara. Cepat burung, nanti barang-barang mahal. Begitu barang-barang murah, cepat jual. Ini panik selling, saudara ya. Begitu mereka dengar dolar sudah di bawah 15, aduh, ini bisa bertahan ke tidak ini. Dia lupa firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanku, bukan menurut simpanan dolarmu, tapi menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bukan menurut tabunganmu, bukan menurut depositomu, tapi menurut kekayaan dan kemuliaannya. Yang percaya katakan amin. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Semua bilang menurut dan dari beda. Saya akan berkati kau dari sapu dompet. Jadi kalau dompet 1 juta ya 1 lembar 100.000 keluar. Tapi saya berkati kau menurut sapu isi dompet. Itu semuanya tampias, saudara ya. Karena menurut bukan dari. Tuhan tidak berkati kita dari saldonya, tapi menurut saldonya. Makanya kalau kau bawa 5 liter, bawa pulang 5 liter. Kalau bawa 20 liter, bawa pulang 20 liter. Kalau kau bawa mobil tangki, bawa pulang mobil tangki. Tetangga juga dapat. Ini full, ini mari. Haleluya. Pinjamlah bejana dari tetanggamu, jangan terlalu sedikit. Karena Tuhan berkati menurut kekayaannya.
Bukan dari, tapi menurut. Dekatkan bejana. So habis mama. Semua bejana yang disiapkan diisi Tuhan. Karena menurut kekayaan. Jadi mau dolar turun harga, tetap haleluya. Amin. Kita menyeberang Yordan menuju ke Kanaan. Oh, meski banyak rintangan, maju terus sampai menang. Mari kita praktekkan dalam hidup kita, apapun terjadi kita haleluya. Amin. Ibu-ibu rumah tangga, amin. Begitu pergi ke pasar, meskipun tomat mahal. Yang benar. Pulang kau ngamuk, pace uang belanja tercukup ini, tomat mahal, rica mahal. Coba begitu kau tanya tomat, 1 kilo berapa? 25.000. Haleluya! Bisa-bisa yang jual tomat bertobat hari itu, saudara. Dan nilainya jauh lebih hebat daripada kenaikan harga itu, saudara. 1 jiwa bertobat teratas sorga bersuka cita. Amin. Wah, ayo alamilah mujizat dan kemenangan hanya dengan bersuka cita. Ingat, bersuka cita bukan setuju dengan persoalan, tapi bersuka cita untuk menarik kuasa Tuhan turun dalam hidup kita. Amin. Nah, kita lanjut. Kemudian tidak lama selesai. Ayatnya yang ketiga. Lalu maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu. Murid yang lain tadi itu murid yang dikasihi. Itu Yohanes. Lihat siapa lari lebih cepat? Ayat yang keempat. Keduanya berlari bersama-sama. Start sama-sama. Start sama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus. Siapa murid yang lain? Murid yang dikasihi. Sudah tahu orang yang mengasihi Tuhan. Kecepatan bisnisnya jadi lebih hebat. Kecepatan usahanya jauh lebih hebat. Kecepatan keputusannya jauh lebih hebat. Saya percaya dia berlari lebih cepat dan bisa mendahului yang lain. Kemenangan pertandingan bukan yang cepat tapi yang mengasihi Tuhan. Yang mengasihi Tuhan berlari lebih cepat. Katakan amin. Dia baru mulai usaha kemarin, kenapa dia sudah ini? Dia berlari karena bersama-sama dengan Tuhan. Kok berlari dengan cepat? Yesaya pasal 40 yang menantikan Tuhan tidak akan lelah. Berjalan makin kuat, berjalan tidak, berlari tidak lesu. Amin. Ayatnya yang kelima. Lalu Yohanes melihat, ini yang pertama. Ia menyenguk ke dalam dan melihat. Semua bilang melihat. Ada 3 melihat di sini. Ayat 5, ayat 6, dan ayat 8. Melihat yang pertama ini adalah blipo. Semua bilang blipo. Blipo itu cuma lihat begitu saja, melihat secara jasmani saja, melihat secara jasmani. Oh ya, dia melihat coba aja, ya, blepo itu artinya melihat secara jasmani, cuma melihat secara pandangan, gitu ya. Lihat coba kembali kepada ayat 5 tadi, apa yang dia lihat saudara? Di dalam ayat yang kelima tadi, Yohanes pasal 20 ayat yang kelima. Nah, ia melihat kain kapan terletak di tanah. Ya cuma lihat saja begitu, kain kapan terletak di tanah. Akan tapi ia tidak masuk ke dalam. Mari kita lihat, Petrus melihat ayatnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-6. Maka datanglah Simon Petrus juga, karena dia di belakang. Maka dia menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Kata melihat yang kedua sini adalah teoreo. Semua bilang teoreo. Asal kata teori. Jadi saudara melihat dengan analisa, melihat dengan teori. Loh, kok kain kapan sementara properti termahal untuk mayat itu kain kapan? Masa orang curi mayat, kain kapannya yang mahal itu ditinggalin? Karena orang curi mayat itu cari barang-barang berharga, benar nggak? Saudara mungkin masih ingat dulu ada orang yang baru dikubur sore hari, malam kubur dibongkar sama maling. Kenapa? Maling sulur, anting berlian ada di telinga, gelang ada di tangan. Wah saudara-saudara, saya heran juga orang Kristen kita di sini kadang-kadang aneh-aneh. Mungkin tidak terlalu berlian, tapi begitu orang meninggal, taruh Alkitab, saudara ya. Dengar dia hidup saya terbaca, apalagi dia mati, saudara ya. Kok ini aneh-aneh saya. Bilang kiri kanan jangan aneh. Hidup saya terbaca, apalagi mati. Jadi jangan taruh barang aneh-aneh itu. Ini blipo, lalu yang kedua teoreo, melihat dengan teori. Wah ini analisanya nih, kok kenapa ini gak diambil ya? Kok kenapa yang berharga ini gak diambil? Nah saudara melihat secara teori ini juga saudara terjadi buat Ruth dan Orpa. Orpa melihat secara teori, betul. Teori yang disampaikan oleh mama saya tidak masuk akal. Iya betul, saya gak bisa tunggu kalau dia juga menikah malah ini dapat anak yang mungkin. Oke, bye-bye, secara teori tidak mungkin. Tapi Ruth
melihat berbeda. Kita lihat ayat yang ke-8. Ada yang ketiga di sini. Ayat yang ke-8 dikatakan di sini, ini Yohanes, maka masuklah juga murid yang lain. Yang pertama ayat 5 tadi, murid yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Ini aido, melihat dengan iman, melihat dengan percaya. Sama seperti Ruth, dia belum tahu seperti apa nanti dia ada di Bethlehem, dengan siapa dia akan ketemu, apakah dia akan menjanda seumur hidupnya, apakah nasibnya hanya jadi pembantu mertua seumur. Dia belum lihat apa-apa, tapi dia percaya Allahmu itu Allahku, Tuhanmu itu Tuhanku, dan sudah lihat, dia melihat dengan percaya. Saya berdoa saudara juga hari-hari ini melihat dengan percaya. Aidu, lalu percayalah dia. Bapak Ibu, memang kadang-kadang melihat dengan teori bikin kita putus asa. Ini hitung-hitungan, ini gak masuk. Ini. Mungkin saudara sudah hitung, sudah punya gaji saya kayak begini, terus mau beli rumah 30 tahun mungkin baru bisa beli. Itu teoreo, tapi sudah melihat dengan iman. Murid-murid ditugaskan Tuhan untuk memberi makan 5.000 orang. Dan mereka rapat seketika. Pemimpin rapat, ketua panitia adalah Filipus. Lalu Filipus tanya, coba cek uang kas berapa Yudas. Yudas mungkin marah-marah, karena memang uang kas tidak ada. Taruh kata ada juga. Yudas bilang begini, biar uang ada toko roti mana yang bisa jual 5.000 orang lapar ini bung stok, terada. Jadi kesimpulan, suruh mereka pulang. Guru, kami sudah rapat dan hasil rapat kami suruh mereka pulang. Mereka melihat secara teoreo. Mereka melihat secara analisa, tapi Tuhan melihat secara intuitif. Tuhan melihat dengan iman. Tidak, kasih mereka makan. 2 ekor ikan 5 roti, cukup dan ada sisanya 12 bakul. Gaji saudara akan cukup sepanjang bulan, ada sisanya, bisa di saving. Amin. Kenapa? Karena Tuhan telah berikan hati yang baru dalam saudara. Yeskel pasal 36 ayat 26. Hati yang lama akan kuberikan yang keras seperti batu, dan kuberikan hati yang baru. Milikilah mata yang baru. Dan sudah tahu apa yang terjadi ketika 2 orang yang turun dari Yerusalem ke Emmaus. Waktu mereka makan roti yang dipecahkan oleh Tuhan, mata teoreo mereka berubah menjadi mata aido. Tadinya mereka bilang, tadi kami sudah harap dia akan pimpin kita untuk mengalahkan orang Roma. Kami sudah harap kalau dia jadi raja, kami tidak pernah akan berkekurangan musim panas, musim hujan, musim panen, musim kemarau. Kami tetap berkelimpahan. Karena 2 ekor ikan 5 roti kami tidak pernah akan kekurangan. Diberkati oleh orang ini kami akan kelimpahan. Kami sudah lihat rumah sakit tidak perlu dibangun. Anggaran rumah sakit bisa dipakai untuk bangun rumah kami. Kenapa? Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar. Tidak usah pergi ke UGD. Kami sudah melihat bagaimana kelimpahan terjadi. Tetapi ia sudah disalibkan. Mereka melihat dengan mata teoreo, tidak mungkin. Tapi ketika mereka makan roti yang dipecahkan oleh Tuhan, mata mereka terbuka. Dan hari itu bukan cuma mata terbuka, kekuatan pun diberikan. Seiring dengan mata saudara terbuka, ada kesehatan yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup saudara untuk menjangkau apa yang Tuhan taruh di mata saudara. Visi yang Tuhan berikan dalam hidup saudara akan tergenapi, akan terjadi dalam hidup saudara. Bisa bilang amin? Saudara mungkin lihat, aduh sapu anak ini kemampuannya ancur-ancur, ini tidak mungkin jadi seperti yang saya mau. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asal saudara segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Benar enggak? Kita ini kalau yang sisa-sisa baru untuk Tuhan, yang bagus-bagus kita punya. Makanya saudara-saudara, semua ini diajarkan sejak kepada kita sejak kecil. Saya ingat ada anak sekolah minggu yang pergi ke sekolah minggu, dan tiap kali pergi ke sekolah minggu, ada 2 uang yang diberikan oleh orang tuanya. Uang jajan dan uang derma. Saudara-saudara, zaman itu zaman koin, logam. Satu waktu dia pergi ke pagian, gereja belum dibuka, dia main-main di halaman gereja yang rumputnya tebal. Lagi main-main dengan koinnya, tiba-tiba koin 1 jatuh. Dia putar-putar cari, bongkar rumput sana belum dapat, tiba-tiba guru bilang, ayo anak-anak masuk, kita segera mulai. Karena ibadah semua mulai, sementara uang belum dapat. Dia berlutut di rumput dan dia berkata begini, Tuhan yang hilang kau punya, yang ada Nisa punya, saudara ya. Bayangkan saudara ya, itu. Kita kalau untuk Tuhan, aduh, kalau anak kita matematika, insinyur, biologi pintar, dokter. Tapi kalau otak patah, pendeta, ini pendeta. Aduh, sudah. Tapi kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Bisa bilang amin? Mari bangkit berdiri, pegang roti yang ada di tangan kita. Kita berdoa, Tuhan buka mata kami untuk melihat rencana-Mu yang luar biasa. Haleluya, melihat rencana-Mu yang luar biasa.